mendapatkan energi yang baik. Kenapa energi begitu penting? Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah daya atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Sementara dalam ilmu fisika, energi berarti kemampuan untuk melakukan kerja. Berdasarkan pengertian energi di atas, dapat disimpulkan bahwa energi merupakan penggerak agar segala sesuatu di dunia ini dapat bekerja. Tetapi dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijak, karena hemat dalam penggunaan energi merupakan salah satu perilaku ramah lingkungan. Dengan menghemat energi, manusia dapat melestarikan lingkungannya untuk generasi di masa yang akan datang. Hal itu karena sejumlah energi di dunia ini berasal dari bahan-bahan yang berada di dalam perut bumi. Untuk itu, gerakan hemat energi seperti energi listrik, air, dan minyak bumi terus digencarkan agar alam terjaga dengan baik. Ikuti pembahasan selanjutnya ya. Jangan lupa diawali dengan doa. Energi juga dapat dibagi berdasarkan tersediaannya, artinya mengklasifikasi jenis energi berdasarkan cadangan atau jumlah yang tersedia. Berdasarkan klasifikasi ini, energi atas dua kelompok, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Apakah kalian tahu perbedaan energi terbarukan dan tak terbarukan? Perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan adalah kemudahan sumber energi itu untuk dibuat kembali. Untuk memahami perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, kita cari tahu penjelasannya. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan, dan termasuk sumber energi terbarukan adalah cahaya, matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Sumber energi di atas tidak akan habis karena sumbernya alami. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan energi daya alam dan butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Dan termasuk sumber energi tak terbarukan antara lain sumber energi fosil yang bisa mengikuti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang kita kenal dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu suatu saat bisa habis. Dalam penggunaannya, sumber energi terbarukan juga lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti sumber energi tak terbarukan. Selain energi terbarukan, ada juga istilah energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi selain energi fosil, dan termasuk energi alternatif adalah semua energi yang tidak bisa menggunakan bahan dari fosil. Namun tidak semua energi alternatif adalah energi terbarukan. Sumber energi alternatif yang bukan sumber energi terbarukan adalah energi nuklir ini. Karena energi nuklir didapatkan dari menambah uranium dan thorium, dan suatu saat bisa habis. Oleh karena itu, energi nuklir termasuk dalam sumber energi tak terbarukan. Berikut akan kita bahas satu persatu contoh dari sumber energi terbarukan. Yang pertama, air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Sumber energi air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air. Selain kincir air di Indonesia, juga ada pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat untuk memanfaatkan energi surya adalah panel surya. Panel surya bisa menyerang cahaya matahari untuk dimanfaatkan.
menjadi bentuk energinya, salah satunya listrik. Yang ketiga, angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi yang lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin menjadi energi gerak dan kemudian menjadi energi listrik. Jenis energi terbarukan ini hampir bisa dilakukan seluruh dunia karena di seluruh dunia ada angin. Yang keempat, panas bumi. Jenis energi terbarukan yang satu ini asalnya dari dalam hidup inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geotermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Kemudian yang kelima, biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya berasal dari limbah sisa yang tidak terpakai. Biasanya sisa-sisa nabati atau hewani seperti jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan energi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Pasang sudut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan. Yang diubah menjadi energi listrik, alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut. Ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik hanya diletakkan di laut yang memiliki ombak yang besar. Sekarang kita akan bahas sumber energi yang tak terbarukan. Yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian besar sumber listrik kita saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Yang kedua, minyak bumi. Seperti baru, minyak bumi juga terbentuk dari jasad makhluk hidup jutaan tahun yang lalu yang menjadi fosil. Minyak bumi ada di bawah lapisan bantuan, sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan pengeboran tanah dan bantuan di darat hingga di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain bensin dan diesel. Minyak bumi ini masih digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan. Pembakaran minyak bumi juga menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Kemudian yang ketiga, gas alam. Gas alam juga terbentuk dari fosil yang terperangkap di bawah bantuan. Sebagai besar gas alam terbentuk dari metana. Saat ini gas alam juga masih banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menghasilkan listrik. Menyalakan gas alam menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, dan lainnya. Yang keempat, nuklir. Nuklir tidak didapatkan dari fosil, namun bahan untuk memproduksinya juga terbatas. Energi nuklir juga tidak melepaskan gas rumah kaca secara langsung yang menyebabkan polusi udara. Namun proses penambangan uranium untuk bahan nuklir dan pembuatan pembangkit nuklir yang menggunakan banyak heri. Kemudian energi nuklir juga memiliki resiko menimbulkan limbah zat radioaktif yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup.